Ya Bapa yang baik, pagi ini kami memberi hidup kami untuk diingatkan kembali, dituntun kembali oleh firman-Mu. Sebab jika kami hidup terus di dalam firman-Mu, maka kami mendapatkan predikat sebagai orang yang berkenan kepada-Mu. Dan hanya orang yang berkenan kepada Tuhan yang akan menikmati keindahan hidup itu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk jadi berkat bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom buat kita semua. Saya percaya semua kita telah menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itulah yang saya percaya kita telah menikmati keindahan dalam hidup ini. Dalam minggu ini, saudara-saudara, memang ada banyak hal yang mengejutkan kita, khususnya bagi kita yang warga Sosok. 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah saya, ponakan kami yang pernah tinggal di sini, tapi karena dia belajar online sehingga dia harus pulang ke kampung, belajar di kampung, dia juga mengalami kecelakaan, disenggol mobil di depan BRI Sosok dan patah kakinya. Jadi saya lagi melihat kebun, saya ditelepon untuk segera ke rumah sakit. Jadi saya harus pulang buru-buru dalam keadaan pakai pakaian kebun. Saya masih pakai boot, pakai tas pinggang. Saya urus di puskesmas sampai akhirnya dirujuk ke Paridu. Saya minta tolong mobil patroli polisi untuk mengantar ke Paridu sampai dia di ronsen. Kemudian setelah melihat hasil ronsen, baru saya pulang dan panggil orang tuanya yang dari kampung untuk turun. Dan malamnya berdasarkan kesepakatan dari keluarga, papanya dia masih punya bapak, mama, saudara, maka dia diobat di kampung. Tidak tahu sekarang gimana kabarnya. Dan setelah itu saudara, kita juga sangat pilu saudara, karena Polsek Sosok menyampaikan kepada saya bahwa laka lantas tiap hari di wilayah Kecamatan Tayan itu sangat mengerikan. Ya, kita tahu sepupunya saudara kita Emalia kemarin ya, dimakamkan ya, 2 orang sekaligus laka lantas di antara Tanjung Bidai. Ya, sangat mengerikan saudara. Karena itu hari-hari yang kita akan terus jalani, jangan lupa kita memohon perlindungan Tuhan atas kita semua. Ya, karena memang teritorial Sosok ini merupakan teritorial yang penuh dengan ada roh maut, roh kecelakaan. Jadi kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, maka kita rawan dan rentan terhadap ancaman dari roh maut dan roh kecelakaan. Ini kami sampaikan kepada kita. Kemudian hari ini saya sedikit melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan pada minggu kemarin. Di mana pada minggu kemarin kita mengadakan 2 momen ibadah kenaikan Yesus dan ibadah hari Minggu, di mana waktu ibadah kenaikan Yesus kita diingatkan bahwa tanggung jawab kita dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus pada kali kedua, kita harus benar-benar menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, agar apapun yang terjadi kita tetap tidak lepas dari keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita menjaga kemurnian iman kita, maka perhatikan kondisi hati kita. Ya, perhatikan kondisi hati kita. Itu yang saya sampaikan dalam beberapa minggu ini. Ya, sampai di ibadah rumah tangga juga saya sampaikan. Karena apa? Karena hati adalah pusat kehidupan. Jadi kalau kita ingin bagaimana perjalanan hidup kita, apakah senang, apakah susah, apakah kami indahkan, apakah menyusahkan, maka itu tergantung dari kondisi hati kita. Kalau kondisi hati kita sudah mulai kita mulai luntur dalam hal keimanan, kita sudah mulai bergantung kepada kekuatan dunia, maka di sana awal kita akan mengalami yang namanya ketidaktenangan dalam hidup kita.
mulai perasaan cemas, mulai perasaan khawatir, mulai perasaan banyak hal yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan sudah mengingatkan kita, kalau kita ingin menikmati perjalanan yang menyenangkan dalam hidup ini, maka kita harus memperhatikan kondisi hati kita. Katakan amin. Karena hati kita adalah pusat kehidupan. Bagaimana hati kita, begitulah hidup kita. Karena hati mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi mata, mempengaruhi telinga, mempengaruhi perkataan, mempengaruhi tingkah laku, dan seluruh kinerja pekerjaan kita dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Kan hati adalah pusat kehidupan, termasuk juga mempengaruhi keimanan kita, mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi doa kita, mempengaruhi tingkat ketaatan kita kepada Tuhan. Kan itu hati-hati dengan hati kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara satu nas Alkitab, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dari ayat-ayat ini ada dua hal penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, yaitu setelah kita menerima karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, untuk satu tujuan, yaitu agar kita menerima bagian yang tersimpan di surga, yaitu apa? Yaitu keselamatan kekal dan adanya diri kita bisa dalam kebersamaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kita menantikan penggenapan terakhir dari firman Tuhan, yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua, kan kita baru saja ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Karena ketika Dia naik ke surga, Dia akan turun kembali dengan cara yang sama seperti yang disaksikan oleh murid-muridnya. Dan Dia lebih banyak lagi mata yang melihat ketika Dia turun dari surga. Dan kita sedang menantikan masa-masa itu, masa-masa yang luar biasa. Karena Yesus akan menggenapi apa yang Dia sampaikan, bahwa aku akan datang segera. Jadi tanggung jawab kita dalam kita menanti kedatangan Yesus Kristus menjemput kita mempelainya, gerejanya, adalah kita harus memiliki kekuatan iman. Katakan amin. Kita harus memiliki kekuatan iman. Apa itu kekuatan iman? Bagaimana kita menguji kekuatan iman kita? Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata di sana, kita melihat kekuatan iman seseorang, kemurnian iman seseorang akan dilihat dari dua ayat ini. Apa nih saudara?
Coba kita lihat ayat 6 dan ayat 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di dalam kita mengiringi Yesus, di dalam kita menyembah Yesus, di dalam kita mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya katakan, kita akan terus diperhadapkan kepada yang namanya cobaan dalam hidup ini. Ujian dalam kehidupan ini. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk membawa kita kepada kebinasaan, tapi tujuannya untuk memurnikan kita. Ibarat besi. Besi itu kalau kita punya alat kerja di ladang atau di kebun, kita punya arit, kita punya dodos, kita punya sabit, kita punya parang. Kalau tidak diasah, parang itu pada akhirnya tidak bisa digunakan dengan baik. Ketika parang itu diasah, sakit enggak? Kalau dia bisa berteriak, dia pasti berteriak. Aduh, sakit. Kalau sudah tumpul benar, tidak hanya diasah, tidak hanya dicari, tidak hanya digosok pakai cara yang tajam, tapi dibakar. Habis dibakar tempat. Wah, betapa sakitnya. Demikianlah hidup kita, saudara. Ingin menjadi pribadi yang brilian, yang memiliki kualitas, maka seseorang harus tahan uji. Katakan amin. Dia harus tahan uji. Kalau kita tidak memiliki ketahanan dalam menghadapi ujian dan pencobaan, maka di sana kita melihat kualitas hidup kita. Apakah hidup kita itu sebagai pribadi yang KW-KWan, atau orang Kristen yang KW-KWan, atau orang Kristen yang sungguh-sungguhan, saudara-saudara. Ya. Karena Tuhan berkata bahwa kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya. Jadi kita harus memiliki ketahanan iman, kekuatan iman dan ketahanan iman. Sebab sekarang kita sedang ada di dalam masa-masa pencobaan dan ujian. Tapi percayalah saudara-saudara, kalau kita memiliki ketahanan iman, maka pencobaan itu, ujian itu tidak menarik kita mundur jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya akan memurnikan kita, akan membawa kita jadi orang kita yang sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Karena apa? Ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana yang diuji kemuliaannya dengan api, tadi saya sudah singgung, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan saudara. Jadi orang yang menang dalam pertarungan iman adalah orang yang memiliki kekuatan iman. Orang yang menang dalam pertarungan rohani adalah orang yang memiliki ketahanan iman. Ketahanan iman tidak akan kita peroleh kalau kita tidak memiliki kekuatan iman. Kekuatan iman tidak akan kita peroleh kalau kita tidak memiliki ketahanan iman. Jadi kita harus memiliki ketahanan iman dan kekuatan iman. Lalu juga ada satu lagi, kemurnian iman kita. Sebab ketahanan iman, kekuatan iman tidak mungkin bisa kita peroleh jika kita tidak memiliki kemurnian iman. Kemurnian iman adalah iman kita tidak terkontaminasi, tidak menduakan Tuhan dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita. Ya, ini kemurnian iman. Jadi iman kita fokusnya bukan kepada Tuhan yang di luar Yesus. Itu maksudnya kemurnian iman. Iman kita murni, yaitu Yesuslah panglima kita. Amin. Yesuslah juru selamat kita. Kalau Dia juru selamat kita, luar biasa. Tidak ada agama lain yang mengajarkan ada pribadi yang menjadi juru selamat kecuali hanya ada di dalam Kristen, yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita. Jadi iman kita yang murni harus berpusat kepada Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia sudah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Dengan kita fokus beriman kepada Yesus Kristus,
maka kita sedang memiliki keimanan yang murni. Dan keimanan yang murni itu harus dibuktikan lagi dengan ketahanan iman dan kekuatan iman dalam menghadapi godaan-godaan dan cobaan-cobaan dunia ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berpaling dari iman kepada Yesus Kristus. Sekalipun tawaran-tawaran yang menggiurkan, tawaran-tawaran yang menyenangkan, tawaran-tawaran menjanjikan, aku tidak akan mau berpaling dari iman kepada Yesus Kristus. Ini yang disebut dengan kekuatan iman karena dia memiliki kemurnian iman. Kalau kita tidak memiliki ini, waduh, sangat prihatin kita. Karena itu untuk menjadi orang Kristen, seperti khotbah saya minggu kemarin, ya, jangan kita menjadikan Yesus hanya untuk perkara-perkara sementara, perkara-perkara ketika kita masih ada di dalam dunia ini, seperti yang diminta oleh orang-orang Yahudi ketika Yesus akan naik ke surga. Murid Yesus berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan keadaan kami orang Israel? Jadi mereka berpikir kalau Yesus itu mereka jadikan raja, presiden, panglima perang, bisa membebaskan bangsa Israel dalam kuasa penjajahan Romawi. Itu maunya mereka. Artinya mereka menjadikan Yesus hanya sebatas perkara-perkara dunia. Alkitab mengatakan kalau kita menjadikan Yesus hanya sebatas perkara-perkara dunia, kita orang yang paling malang di antara manusia. Jadi hari ini marilah kita memiliki kekuatan iman, ketahanan iman, dan kemurnian iman, menjadikan Yesus baik saat kita masih di sementara dunia ini sampai kita ada di kekekalan. Itu yang benar, saudara-saudara. Jadi hari ini dan seterusnya, manakala kita diperhadapkan kepada cobaan, ingat ya, pencobaan, ujian kehidupan, kita harus kuat. Kita harus tahan uji. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di sini bahwa saya juga banyak mendapatkan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kalau saya kepicut kepada uang segera memiliki mobil yang bagus, ya, saya bisa mengorbankan kemurnian iman saya hanya untuk mendapatkan fasilitas yang bagus selagi ada di dalam dunia. Karena ada teman saya seorang pendeta berkata begini, saya katakan ini iman yang tidak murni, walaupun dia pendeta, banyak masa buat mama ya tidak begitu murni. Pak, kita harus pakai mobil bagus katanya. Sebab kalau kita tidak pakai mobil yang bagus, kita harus punya mobil. Kalau kita tidak punya mobil, orang lain melihat kita katanya, orang enteng melihat kita. Saya rasakan katanya ketika saya dulu pakai motor, orang melihat saya beda mungkin dengan mata bingung. Tapi setelah saya pakai mobil, orang sudah melihat dia saya bilang saya tidak setuju depan Anda. Saya bukan ingin dihargai, dilihat, dihormati orang karena saya punya mobil. Saya bilang, maaf, Anda berbeda dengan saya. Saya tidak mau seperti itu. Biarlah orang mengatakan saya, ya kamu tidak apa-apa lah. Ya kan, saya tidak mau terkontaminasi dan terintimidasi dan dipengaruhi oleh pola pikir seperti itu. Terserah orang mau hargai saya, tidak hargai saya, tidak apa-apa. Kalau saya masih pakai motor, pakai sepeda, yang lain, tidak apa-apa. Ya kan, tapi saya tetap menjaga kemurnian iman saya untuk tidak mengorbankan iman saya, kemurnian iman saya, komitmen saya kepada Tuhan untuk hidup benar di mata Tuhan dengan mengorbankan itu hanya untuk mendapatkan pengakuan dunia. Itu hati-hati saudara. Banyak orang jatuh ke dalam perbuatan penistaan, banyak orang jatuh ke dalam perbuatan dosa hanya ingin mendapatkan pengakuan dunia. Hati-hati. Jangan sampai oleh karena pengakuan dunia kita mengorbankan iman kita, mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, yaitu keselamatan kekal bersama Yesus di surga. Jangan sampai saudara. Tapi percayalah, jika saudara memiliki kekuatan iman, dan iman saudara itu tetap tahan uji, tahan banting, Alkitab mengatakan kamu akan dimuliakan, kata Tuhan. Ingat, kamu akan dimuliakan. Tadi dikatakan dalam ayat 7, ya,
Ketika kita sedang ada di dalam masa-masa ujian yang terberat dalam hidup kita, masa-masa pencobaan yang terberat hidup kita, dikatakan oleh firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita, artinya bergembira artinya kita harus tetap kuat. Amin. Tetap kuat menghadapi itu semua, melewati itu semua, menjalani itu semua. Karena firman Tuhan berkata, habis gelap terbitlah terang. Ketika kita tampil sebagai pemenang, mampu melewati masa-masa ujian itu, karena itu pasti akan diperhadapkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi. Dia akan diuji oleh Tuhan. Kalau kita tahan uji, Abraham juga diuji oleh Tuhan. Ketika Abraham berumur 100 tahun, baru anak satu-satunya Ishak lahir. Istrinya berumur 90 tahun, Ishak lahir. Sudah pada masa yang sudah menopause, saudara. Anaknya Ishak lahir. Setelah Ishak berusia remaja, diminta oleh Tuhan diuji iman Abraham. Tuhan minta, serahkan anakmu kepadaku, persembahkanlah di gunung, ke satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak komplain. Masa Tuhan, aku sudah puluhan tahun berdoa untuk anak ini, satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupku, anak ini. Kenapa engkau tiba-tiba minta untuk persembahkan? Abraham tahu kalau Tuhan yang minta, niscaya Tuhan bertanggung jawab. Katakan amin. Makanya ketika dia mentaati perintah Tuhan, sampai di satu gunung, orang mengatakan di Gunung Moria. Ketika Ishak sudah diikat dan dibaringkan di atas mezbah, Abraham hendak menurunkan pisau untuk menyembelih Ishak anaknya. Seketika Tuhan berfirman, jangan kau apa-apakan anak ini. Lihatlah ke samping, sudah ada korban pengganti. Dampak daripada Abraham lulus ujian keimanan, apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Abraham, karena imanmu begitu murni dan engkau sanggup melakukannya dan ketaatan sudah teruji, maka bangsa melalui anakmu ini akan menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa di dunia, dan oleh keturunanmu, kata Tuhan, semua bangsa mendapat berkat. Saudara tahu di mana sih kita mendapatkan berkat dari bangsa Yahudi, bangsa Israel? Apakah bangsa Israel kirim berkat kita? Halo? Kirim uang ke kita? Bukan dengan cara demikian, tapi dengan pengetahuan dari bangsa Israel. Semua bangsa diberkati. Sistem perbankan, sistem ekonomian, teknologi, penemuan-penemuan yang sangat spektakuler, semua itu dari bangsa Yahudi, dari keturunan Abraham. Penemuan-penemuan tentang pencegahan penyakit menular itu juga dari orang Yahudi, termasuk komputer, Microsoft, Google, Facebook, Twitter, itu adalah otaknya orang Yahudi. Dan karena itu, sekalipun orang mengatakan, banyak orang tidak percaya, banyak orang mengkafir-kafirkan, menganggap orang Yahudi jahat, tapi tanpa disadari kita sedang menikmati berkat dari orang Israel. Katakan amin. Karena itu penggenapan Alkitab, bahwa melalui keturunanmu semua bangsa diberkati. Tanpa jasa teknologi dari orang Yahudi, kita tidak bisa menikmati komputer, kita tidak bisa menikmati mikrofon, kita tidak menikmati HP, kita tidak bisa menikmati yang lain-lain. Semua karena bangsa Yahudi dunia ini diberkati olehnya. Padahal komunitas kita bangsa Yahudi itu sangat kecil. Total orang Israel di dunia ini sekitar paling banyak di seluruh dunia, digabung lah misalnya seluruh dunia, paling banyak 30 juta saja, paling banyak. Sedangkan penduduk Israel sekarang hanya 9 juta. Untuk sekarang hanya 9 juta, tapi dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya bangsa Arab yang ada sekitarnya ratusan juta. Hebat kan? Dan itu adalah karena Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, kita lulus ujian iman, kita pasti akan dimuliakan. Katakan amin. Karena itu jangan pernah kita, andai kata kita diperhadapkan kepada ujian iman, ujian ketaatan,
kita lalu kalah. Kalau kita kalah, kita terjerumus ke dalam kenistaan. Tapi kalau kita menang, kita akan mendapatkan pemberian dari Tuhan. Sangat haleluya. Kalau kita sudah mendapatkan sanjungan dari Tuhan, maka sanjungan dari manusia pasti akan ikut menyertai. Katakan amin. Itu ibaratnya saudara-saudara. Karena itu hari ini kami sekali lagi mengingatkan kita, marilah kita memiliki yang pertama tadi apa? Kemurnian iman. Yang kedua, kekuatan iman. Dan yang ketiga, ketahanan iman. Sehingga kita mampu tampil sebagai pemenang dalam kita menghadapi pertarungan dan perjuangan serta pergumulan hidup. Jika kita mampu tampil sebagai pemenang dalam menghadapi pertarungan hidup, pergumulan hidup, perjuangan hidup, di sanalah kita akan melihat kebajikan, kemurahan selalu menyertaiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya.